Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Diyasa Sriwijoyo dan bersama 4 orang teman saya bernama Gary, Muhammad Lutfi, Rahmi, dan Yasmin. Langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu karangan karya ilmiah? Karangan karya ilmiah merupakan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah, yaitu karya tulis yang menyajikan permasalahan dan pembahasan berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Yang kedua, kertas kerja, yaitu karya tulis yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Kemudian yang ketiga adalah laporan praktik kerja, yaitu karya tulis yang memaparkan data hasil temuan di lapangan atau instansi perusahaan tempat kita bekerja. Yang keempat ada skripsi, karya tulis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Kemudian ada tesis, yaitu karya tulis yang mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Yang terakhir ada disertasi, yaitu karya tulis yang mengemukakan teori atau dalil-dalil yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Kemudian ada perbedaan antara makalah, kertas kerja, laporan praktik kerja, skripsi, tesis, dan dilatasi, yaitu berdasarkan kegunaannya, tebal halaman, waktu pengerjaan, dan gelar akademiknya. Berikutnya ada manfaat penyusunan karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data jelas dan sistematis. Yang kelima ada memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang terakhir adalah memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Kemudian karakteristik karya ilmiah, yang pertama mengacu pada teori, yang kedua berdasarkan fakta, yang ketiga logis, yang keempat objektif, yang kelima sistematis, yang keenam sahih atau valid, yang ketujuh jelas, yang kedelapan seksama, yang kesembilan tuntas, yang kesepuluh bahasanya baku, dan yang terakhir adalah penulisannya sesuai dengan aturan standar nasional atau internasional. Kemudian persyaratan menulis karya ilmiah, yang pertama itu menguasai teori, memiliki pengalaman, bersifat terbuka, bersifat objektif, dan yang terakhir memiliki kemampuan berbahasa. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Gary. Saya Gary Amdantino ingin menjelaskan langkah penulisan karya ilmiah. Persiapan 1. Pemilihan topik. Cara memilih topik yang baik dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, topik itu sudah dikuasai. Yang kedua, topik itu paling menarik perhatian. Yang ketiga, topik itu ruang lingkup terbatasnya. Yang keempat, data itu objektif. Yang kelima, memiliki prinsip-prinsip ilmiah, ada landasan teori atau teori-teori sebelumnya. Yang keenam, memiliki sumber acuan. Penentuan judul. Cara menulis judul adalah dengan menentukan kerangka-kerangka dengan melakukan pembatasan topik. Contoh, topik perkantoran. Masalah apa? Kepegawaian. Mengapa? Pengawasan. Di mana? Proyek konstruksi PT Waskita. Waktu 3 bulan. Kajian, praktik atau penerapan. Syarat judul yang baik. 1. Harus berbentuk frasa. Kedua, tanpa ada singkatan atau akronim. Ketiga, awal kata harus kapital kecuali preposisi dan konjungsi. Keempat, tanpa tanda baca di akhir judul karangan. Kelima, menarik perhatian. Keenam, logis. Ketujuh, sesuai dengan isi. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah pengelompokan dan pengamatan jenis fakta dan sifatnya menjadi
kesatuan yang bertautan. Keempat, pengumpulan data. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah: pertama, mencari informasi atau data kepustakaan. Kedua, menyusun daftar angket. Ketiga, melakukan wawancara. Kelima, melakukan pengamatan di lapangan. Keenam, melakukan percobaan di laboratorium. Kelima, penyusunan data. Penyusunan data bisa diartikan sebagai menyeleksi atau mengolah dan menganalisa data dengan menggunakan teknik atau metode yang telah diberikan. Keenam, pengetikan. Setelah data disusun, lalu diadakan pengetikan yang sebelumnya telah dicantumkan. Terima kasih dari saya, Giri Amdantino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang ketujuh, pemeriksaan data atau penelitian dapat dilakukan melalui tahapan penerapan bahasa sebagai berikut ini. Yang pertama ada penyusunan paragraf, yang kedua ada penerapan kalimat baku, yang ketiga ada penerapan diksi atau pilihan kata, dan yang terakhir ada penerapan ejaan yang disempurnakan. Konferensi naskah karya ilmiah adalah peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga tertentu atau beberapa lembaga yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, laporan, penelitian, skripsi, tesis, dan lainnya. Selanjutnya ada aspek konferensi karya ilmiah, merupakan hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam penulisan karya ilmiah. Aspek tersebut terdiri dari: yang pertama bentuk karangan, yang kedua perwajahan, yang ketiga bagian-bagian karangan, yang keempat penomoran, yang kelima bahan dan jumlah halaman, yang terakhir ada penyajian. Selanjutnya ada bentuk karya ilmiah. Bentuk-bentuk karangan ilmiah berikut identik dengan jenis karangan ilmiah, yaitu yang pertama ada makalah, yang kedua adalah laporan praktik kerja, yang ketiga kertas kerja, yang keempat skripsi, yang kelima tesis, dan yang keenam disertasi. Bagian karya ilmiah di sini meliputi banyak hal. Yang pertama itu ada kelengkapan awal, meliputi bagian kulit luar, judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan jika ada, halaman persembahan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kata pengantar, daftar tabel, daftar grafik atau gambar jika ada, singkatan dan lembar, dan daftar lampiran. Selanjutnya ada kelengkapan isi, berisi pendahuluan, kajian teori seputar lokasi objek penelitian, khusus praktek kerja, pembahasan, dan penutupan. Selanjutnya ada kelengkapan akhir, berisi daftar pustaka, riwayat penulis, lampiran data, dan penulisan indeks. Selanjutnya ada bahan halaman. Bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah secara umum adalah kertas AVS A4 yang berukuran 21 cm x 29,7 cm dan tinta hitam atau biru. Selanjutnya ada jumlah halaman. Halaman untuk makalah tidak lebih dari 15 halaman, sedangkan untuk PA, TA, skripsi minimal 40 halaman, tesis minimal 80 halaman, dan disertasi minimal 250 halaman. Selanjutnya ada perwajahan, adalah tata letak unsur-unsur karangan ilmiah dan aturan penulisan. Dari perwajahan ini akan dimunculkan tampilan atau format penulisan karya ilmiah. Perwajahan itu diliputi ukuran kertas, huruf yang dipakai, spasi, margin, atau tepi batas bias. Selanjutnya ada penomoran. Yang pertama itu Romawi kecil. Penomoran dengan memakai Romawi kecil dipakai untuk halaman judul, abstrak, kata pengantar atau prakarsa, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar singkatan, dan lambang. Yang kedua ada Romawi besar. Angka Romawi besar digunakan untuk menomori tajuk bab pendahuluan, bab teoretis, bab metode dan objek penelitian, bab analisis data, dan bab penutup. Yang ketiga ada angka Arab. Penomoran dengan angka Arab 0 sampai dengan 9 dimulai bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Yang keempat ada letak penomoran. Setiap penomoran yang bertuliskan dengan huruf kapital, nomor halaman diletakkan atau berada di tengah-tengah, sedangkan untuk nomor selanjutnya berada di tepi batas atau bias kanan atas. Selanjutnya ada sistem penomoran.
Sistem penomoran dengan angka Arab mempergunakan sistem digital. Angka terakhir dalam sistem digital ini tidak diberikan titik seperti 1.1 latar belakang masalah, 3.2.2 sejarah dan perkembangan PT Waskita. Akan tetapi bila satu angka diberi tanda titik seperti 1 titik pendahuluan, 2 titik landasan teori dan lainnya dalam makalah biasanya digunakan. Apabila ada penomoran sistem digital antara angka Arab dengan huruf, harus dicantumkan titik, contohnya seperti 3.2.2.a. Nah, contohnya terletak di bagian kanan ini. Contohnya seperti ini sistem penomorannya. Selanjutnya ada penyajian. Penyajian dalam penulisan karya adalah cara menerapkan aturan penulisan, pengutipan, penulisan daftar pustaka, dan konvensi. Dengan kata lain, penyajian meliputi seperangkat bentuk penyajian karya ilmiah secara utuh, mulai dari jilid sampai dengan lampiran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmi. Selanjutnya adalah sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah adalah aturan meletakkan bagian-bagian karangan ilmiah, yaitu bagian mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang dapat dikemudiankan. Kemudian ada ruang lingkup sistematika karya ilmiah, yaitu ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu pembuka, meliputi kulit luar atau jilid, halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel dan grafik, daftar singkatan dan lambang, dan daftar lampiran. Yang kedua, bagian isi, yaitu bagian inti atau penelitian penulis dalam karya ilmiah yang meliputi bab pendahuluan, bab landasan teoritis, bab objek penelitian, bab pembahasan atau analisis data, dan bab penutup. Yang ketiga, bagian penutup, yaitu bagian akhir dari karya ilmiah yang meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, indeks, dan lampiran. Lalu ada bagian pembuka. Yang pertama itu judul karangan atau kulit luar. Dalam kulit luar harus dicantumkan judul karangan bila ada dengan subjudulnya, nama karangan ilmiah, keperluan penyusunan, nama penyusun dan NPM, logo, nama lembaga pendidikan, yaitu jurusan, fakultas, dan universitas, nama kota, dan tahun penyusunan. Judul karangan atau kulit luar itu terdiri dari beberapa sub. Yang pertama, judul karangan. Syarat-syarat judul dapat dilihat pada pemilihan topik dan penentuan judul. Contoh judul karangan yaitu peningkatan industri beton di PT Wika. Lalu nama karangan ilmiah, mencantumkan jenis karangan ilmiah, apakah termasuk laporan, praktik kerja, proyek akhir, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Ditulis dengan huruf kapital dan cetak tebal. Lalu nama dosen pembimbing, dilengkapi dengan nama dosen pembimbing. Contohnya dosen pembimbing Linda Sari Wulandari S.Hum M.Hum. Lalu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ditulis dengan memakai huruf kecil, kecuali nama mata kuliah, kegiatan, dan nama jurusan. Ditulis di tengah-tengah. Contohnya yang pertama, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen konstruksi pada program studi konstruksi gedung. Kata program konstruksi gedung di situ memakai huruf awalan kapital karena termasuk nama jurusan. Lalu contoh yang kedua diajukan untuk dipertahankan dalam sidang tugas akhir pada program studi teknik konstruksi gedung. Lalu nama penyusun, dicantumkan nama penyusun dan NPM dengan didahului kata oleh atau disusun oleh. Contohnya oleh (2) Tubagus Ahmad Subagja 0299007. Penulisan nama ditulis lengkap dan tidak dibenarkan disingkat. Contohnya TB Ahmad S itu tidak boleh. Penulisan nama tidak dibenarkan memakai huruf kapital semua. Yang kapital hanya huruf awalnya saja. Lalu kata
tak oleh diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik dua. Kemudian logo lembaga pendidikan berdiameter 4 cm dan disimpan di tengah. Lalu dicantumkan nama program studi, jurusan, nama politeknik atau universitas, nama kota, dan tahun penyusunan. Biasanya ukuran hurufnya itu 14. Semua ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal dengan ukuran 14. Penulisan program studi, jurusan, lembaga pendidikan tidak boleh dipenggal. Contohnya program studi konstruksi gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, Depok 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin Nailul Muna. Selanjutnya pada slide ditampilkan ada contoh bagian pembuka judul karangan atau kulit luar. Di sini ditampilkan dua, yaitu pada tugas akhir atau skripsi dan pada makalah. Perbedaannya hanya pada di tugas akhir itu dicantumkan nama pembimbingnya atau nama dosen. Selanjutnya ada halaman judul. Jadi halaman judul ini penulisannya itu sama dengan jilid kulit luar tadi atau judul karangan. Nah, di sini ada halaman pengesahan. Jadi halaman pengesahan ini merupakan halaman khusus pada karya ilmiah yang merupakan isinya itu ada judul karangan, nama penyusun, NPM, pembimbing utama, pembimbing anggota, dan ada diketahui ketua. Setelah itu halaman persembahan. Jadi halaman persembahan ini, lembaran ini sifatnya tuh subjektif, yaitu isinya bebas bergantung pada keinginan penulis. Biasanya itu berisikan ayat-ayat suci agama dan disajikan untuk anggota keluarga atau orang-orang terdekat aja, misalnya pada ibu, bapak, kakak, adik, istri, suami, atau anak. Dan ada abstrak dan kata kunci. Jadi abstrak ini mencerminkan seluruh karangan dengan mengungkapkan judul karangan, metode penelitian, tujuan penelitian, permasalahan, dan hasil penelitian. Selanjutnya ada kata pengantar. Jadi kata pengantar yang terdapat dalam karya ilmiah ini biasanya berisikan ungkapan puji syukur kepada Tuhan, serta mencantumkan judul karangan, ucapan terima kasih, dan harapan-harapan penulis, dan juga berisi tentang tanggung jawab ilmiah penulis, serta penulisan tempat, tanggal, dan nama penulis. Selanjutnya ada daftar tabel. Jadi karya ilmiah yang lengkap itu biasanya pasti selalu mencantumkan daftar tabel yang merupakan gambaran analisis data. Nah, biasanya dituliskan dengan angka Arab dan ditulis dengan memakai huruf kapital pada awal kata, kecuali pada kata preposisi, yaitu di, ke, dari, dan lain-lain. Serta juga kecuali pada konjungsi, misalkan pada kata dalam, pada, serta untuk. Di sini dicantumkan pada slide ada contoh daftar tabel. Pada bagian angka yang depan itu menunjukkan bab. Nah, kalau yang angka belakangnya itu menunjukkan nomor urutan tabel di dalam bab tersebut. Selanjutnya, daftar gambar atau grafik atau bagan. Penulisannya itu sama seperti daftar tabel yang sebelumnya. Selanjutnya, daftar gambar, grafik, ataupun bagan. Penulisannya itu sama seperti pada daftar tabel yang sebelumnya. Next, ada daftar singkatan dan lambang. Jadi tidak ada aturan mengenai penetapan penulisan lambang dan singkatan. Itu harus menggunakan huruf kapital atau tidak. Jadi ketentuannya itu dibalikan lagi bergantung pada keinginan penulis. Namun hanya saja penulisan daftar singkatan ini harus konsisten. Adapun cara penulisannya yaitu ditulis dalam bentuk lengkap terlebih dahulu, kemudian diikuti bentuk singkatannya. Misalkan contoh bahasa Indonesia, dalam kurung singkatannya itu BI gitu.
dan disusun secara alfabeta. Yang terakhir ada daftar lampiran. Jadi fungsinya ini memberikan informasi mengenai kelengkapan penelitian. Contohnya seperti angket, kuesioner, atau pedoman wawancara, serta foto-foto, peta lokasi, dan juga surat izin penelitian serta daftar riwayat hidup. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi karya ilmiah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.